Yesus, kerinduan hatiku. Yang bernilai harta milikku. Aku memudahkan dunia di matamu. Engkau kemuliaan di matamu. Engkau katakan sekali lagi, di matamu. Engkau kemuliaan. Tapi kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dengan kasih Kristus sebentar Ibu Dewi akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagi surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan yang indah pada sore hari ini kami lagi mendengarkan beberapa firman-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, lebih lagi sehingga kami terus belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap apa yang kami miliki saat ini. Karena itu Tuhan, bukalah mata rohani kami, hati kami seluas-luasnya Tuhan, agar kami lebih lagi ditundukkan kepada kebenaran firman-Mu, memahami kehendak-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami. Dari hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, biarlah terus dipakai Tuhan untuk menerjemahkan sehingga kami memahami, lebih memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sehat ya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Kita akan merenungkan, menelaah, meneliti kebenaran firman Tuhan malam pada sore hari ini. Amin. Kita mereview aja ya, mereview kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah kita dengar berapa lama, berapa kali di tempat ini. Baik, Jo buka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Udah ya? Nah, itu dia. Ya, kita ulang lagi, kita mereview kembali aja supaya Anda punya pemahaman yang melekat di pikiran, merubah cara mindset kita selama ini yang berpandangan meleset, ya. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Jadi jangan dipelintir ayat ini, karena ada beberapa pendeta yang khotbah saya dengar seperti ini, dia bilang, ya, ini dengar baik-baik. Makanya jangan sampai terkecoh ya. Saya juga bingung tuh dari mana dia asalnya bisa ngomong kayak gitu. Bahwa ayat ini tidak berlaku untuk orang Kristen. Ini untuk orang non-Kristen. Nah itu kan membuktikan bahwa dia sedang membela premis dasar yang dia pahami. Gitu. Karena premis dasar dia yang dia pahami bahwa sekali selamat tetap selamat, ya udah dia babat ini, akhirnya diperkosa ayat ini kan, seolah-olah ini bukan untuk orang Kristen, ini hanya untuk orang non Kristen. Karena di sini terjebak kan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, semua loh, tanpa terkecuali. Ya, nanti saya gambar uraikan lagi, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin ya. Bingung saya, pendeta itu dari mana dia bisa duduk ngomong kayak gini. Ya, itu kan artinya eisegesis, memasukkan ide pikiran dia ke dalam ayat. Nggak boleh, kita nggak pernah boleh memasukkan ide pikiran kita ke dalam ayat ini. Harusnya ayat ini kita ekstrak keluar, mengambil maknanya dengan melihat konteks firmannya, latar belakangnya dan sebagainya. Lalu benar, ini untuk semua orang, nggak terkecuali orang Kristen. Kenapa? Ya, kita lihat
Makanya kalau belajar Alkitab, kita lihat konteksnya. Kita harus belajar nih, latar belakang surat ini ditujukan kepada siapa? Kita lihat 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Kita lihat situ, buka yuk. 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Yang menulis surat Korintus ini adalah Rasul Paulus. Ditujukan kepada siapa? Jemaat Tuhan di Korintus, ya kan? Udah. Mana dia? Nah, nih. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, ya, muridnya Paulus, Timotius, kepada siapa? Jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Ayat 2-nya ya, ayat 2-nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi intinya kitab 2 Korintus pasal pokok 2 Korintus ini, surat Korintus ini adalah tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berada di Korintus. Berarti ya untuk semua orang Kristen lah. Ya Pak, paham ya? Belajar kita harus gitu, dengar dia tuh ngomong ngacak sembarangan pendeta itu kan. Jadi ini kita memang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen, orang percaya, jemaat Allah yang ada di Korintus. Jangan berkata 2 Korintus 5 ayat 10 bukan untuk orang percaya, bukan untuk orang Kristen. Ngawur tuh pendeta tuh. Nggak tahu tuh dari mana dia belajar. Ya berarti ayat ini ya untuk semua kita. Sebab kita semua harus, termasuk Paulus loh, dia nulis loh, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya dah? Jo, tampilkan dulu saudara. Yang patut terima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Paham ya? Amin? Bingung itu kita dengar tuh pendeta, kaget saya ngomong kayak gini nih, sembarangan. Nah jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pembicara-pembicara yang ngawur kayak gitu. Asal nyomot-nyomot ayat langsung diterjemahkan, dia uraikan suka hatinya. Itu exegesis. Enggak, kita harus exegesis sesuai dengan konteks Alkitab ini gitu loh. Jadi kitab ini diperuntukkan untuk orang percaya di Korintus. Berarti semua, termasuk orang Kristen. Jangan ngomong bukan untuk orang Kristen. Itu semata-mata kenapa dia ngomong gitu? Karena dia sedang membela premis dasar dia. Sekarang ini kan doktrin-doktrin di dunia ini kan banyak. Jadi begitu ditumbur dengan ayat ini, nggak sesuai nih dengan doktrin kita. Jadi dia perkosa ayat ini untuk membela premis doktrin dasar dia. Amin. Nanti ya saatnya. Amin. Jelas ya? Nah, ada lagi paham predestinasi, bahwa seseorang telah ditetapkan untuk selamat oleh Tuhan dari sananya. Berarti kalau ada seseorang ditetapkan untuk selamat dari sananya, berarti ada kelompok orang yang memang ditetapkan Tuhan juga untuk tidak selamat, kan kayak gitu. Ya kan? Kelompok predestinasi berantem dulu, mempertahankan premisnya. Jadi karena terbentur dengan ayat ini, dia kan pahamnya predestinasi, orang sudah ditetapkan, dia selamat, pokoknya dia mau menghindar pun tetap selamat. Loh, diperhadapkan dengan ayat ini, bingung dong, mau nggak mau, dipaksa ayat ini keluar dari konteks. Ngerti ya? Apa istilahnya, diperkosa ayat ini demi untuk membela premis dasarnya. Amin ya? Jelas ya di sini? Jadi intinya adalah semua kita akan masuk tahta pengadilan Kristus. Mengapa yang situ? Mempertanggungjawabkan perbuatanmu selama kau hidup di bumi. Roma 14 ayat 12. Tuh. Demikianlah setiap orang di antara kita, amin, akan apa? Memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada siapa? Allah. Mempertanggungjawabkan. Kalau nggak salah satu lagi di Ibrani 8 ayat 13 coba aja. Kalau nggak salah, ya lupa ingat.
Ada ayatnya seperti ini juga yang gitu. Ya benar ya? Oh salah, lupa aku. Ya. Roma 14 ayat 12 kembali. Sedikit. Ya, jadi demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini kitab Roma ya. Yang nulis siapa? Paulus. Ditujukan kepada siapa? Jemaat Tuhan orang Kristen di Roma. Sama. Jadi dia bilang kita tuh. Demikianlah setiap orang di antara kita, termasuk Paulus, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masih paham ya? Amin. Memberi pertanggungjawaban nanti di tata pengadilan Kristus. Akhirnya ngapain di situ? Ngapain kita di situ nanti? Coba Jo, 1 Petrus 1 ayat 17. Dihakimi, apa yang dihakimi? Bukan agamamu dihakimi, Kristen selamat, gak Kristen binasa. Alkitab tidak berkata begitu. Perbuatanmu dihakimi. Jadi jangan sembarang-sembarang. Ya kan? Kita kan diselamatkan bukan perbuatan. Siapa bilang? Memang kalau perbuatanmu gak menyelamatkan. Sehebat apapun perbuatanmu gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan Yesus di kayu salib. Dia tuh. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Ya, menurut apa? Menurut apa? Perbuatan kita itu di bumi nanti kita pertanggungjawabkan di Roma 14 ayat 12 itu dihakimi perbuatan kita. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jangan sembarangan kita di dunia ini mau suka-suka kita. Sembrono, nggak bisa. Amin. Amin. Nggak bisa kita hidup suka-suka kita di bumi ini karena Tuhan nggak kelihatan, lalu kamu suka-suka hidup di bumi ini. Nyapok nanti. Paham ya? Saya ngajarin di sini yang benar, biar Anda hidupnya tertib, teratur, biar hidup kamu nggak sembrono, biar hidup kamu benar di hadapan Tuhan. Benar? Amin. Nggak ada PHP di sini. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Pokoknya kamu pasti masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Amin. Nah makanya udah jelas ya. Kita berangkat dari sini dulu 2 Korintus 5:10 bahwa semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. Ngapain? Mempertanggungjawabkan kehidupan kita di bumi. Apanya yang dipertanggungjawabkan? Perbuatan dihakimi. Jelas ya? Jadi Anda jangan kecut, jangan takut mendengarkan firman Tuhan. Ini yang benar supaya apa? Supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan selama menumpang di bumi. Jangan sombong kau, ya kan? Mentang-mentang hebat dan sebagainya, suka-sukamu nindas orang, bikin orang rugi dan sebagainya. Nggak boleh. Nih, ada penguasanya di sini. Di dunia ini ada majikannya, cuma nggak kelihatan. Siapa itu? Tuhan. Cuman kan manusia suka hati karena nggak kelihatan, makanya sembrono hidupnya. Makanya kan saya bilang selalu ingat konsepnya kemarin, ya kan? Ya, saya mundur dulu deh dari sini. Ini kan kita nih ya. Jadi ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan harus ngerti. Ini salib kan? Ya, amin. Tanpa ini, nggak ada ini, siapapun dia binasa. Nggak usah dihakimi. Jadi kalau tanpa salib, nggak perlu ada penghakiman. Semua juga muncul ke neraka. Kalau tanpa salib, nggak ada penghakiman. Justru karena ada salib, tadi makanya ada Petrus 1:17, kita dihakimi menurut perbuatan. Jadi nggak tanpa salib, nggak perlu ada penghakiman. Karena ada salib, nah baru diadakan penghakiman, mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di bumi. Karena yang dihakimi adalah apa? Perbuatan kita. Yang menyertai kita nanti ke dalam kekekalan adalah perbuatan kita, bukan jet pribadimu,
bukan mobil hartamu yang nyertai, enggak, perbuatan itu semua tinggal, ya kan? Jadi jangan terkecoh. Jadi Anda menjadi orang kaya nggak ada artinya kalau nggak ada perbuatan. Itu loh maksudnya, paham ya? Karena perbuatan kita ini yang akan menyertai kita. Jadi sekaya sehebat apapun kayamu, kalau tidak ada perbuatan, sia-sia. Karena tidak menyertai, perbuatanmu tidak akan menyertaimu nanti di kekalahan. Ngerti maksudnya? Kamu kalau kaya banyak uang, tapi nggak ada perbuatan, nggak ada gunanya. Maksudnya ngerti perbuatan? Perbuatan itu adalah sikapmu untuk membantu orang yang perlu dibantu, menolong orang yang nggak bisa sekolah, kayak gitu loh kurang lebih. Paham ya? Itu baru jadi orang kaya, menyertai perbuatannya. Paham ya? Nah, sampai di sini nggak ada, pokoknya tanpa salib binasa siapapun dia. Makanya di sini baru berlaku keselamatan bukan perbuatan baik. Ya memang betul. Tapi enggak, jangan disalahartikan, jangan berhenti di sini. Memang perbuatan baik apapun kamu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Kristus. Amin ya? Oke? Paham ya? Nah, jadi gini. Banyak orang Kristen berhenti di sini. Udah ditebus Yesus dosa kita, aman di kayu salib. Berarti kita nanti udah gak berdosa lagi, dianggap Tuhan, lalu mati masuk surga. Itu kan menyesat, hati-hati. Kamu jangan gak percaya pada kata saya, menyesal nanti. Aku memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar, yang murni, yang benar, supaya kalian benar-benar jangan kaget nanti di dalam pengadilan Kristus. Ya kan? Nah, kebanyakan orang kan berhenti di sini. Stop dia di sini, parkir. Karena sudah merasa aman. Ngerti ya? Tanpa menggali ayat Alkitab yang lain. Pokoknya kalau udah percaya Kristus, selamat gak binasa, mati masuk surga. Kan banyak orang Kristen kayak gitu banyak. Banyak ya? Ya, Pak Ben ya? Ya, banyak. Hati, terjebak. Ini namanya keselamatan masa lampau. Kan ada 3 dimensi keselamatan. Keselamatan masa lalu, past tense ya bahasa Inggrisnya, past tense. Keselamatan masa lalu. Dari sini sampai sini, keselamatan kekinian atau present. Keselamatan masa kini. Nah makanya Filipi 2:12 katakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini keselamatan masa kini, sekarang, ya kan? Terus apa lagi? Hiduplah tidak bercacat dan tidak bercela. Banyak bla 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 bla. Jangan kau bilang nanti bukan karena perbuatan, Pak. Benar, bukan karena perbuatan. Itu di sini. Yesus yang sudah melakukannya. Amin. Tapi bukti kamu percaya. Percaya kan Yesus? Percaya. Hanya orang Kristen percayanya di nalar, di pikirannya, hanya persetujuan secara akal. Setuju Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosaku. Terus berhenti, gak ada tindakan. Itu namanya kamu menciptakan Yesus di dalam pikiranmu. Yesus fantasi namanya. Itulah yang kau percayai, karena tindakanmu gak ada. Kalau kau percaya Kristus, berarti kau harus mengikuti jejak Kristus, melakukan apa yang diperintahkannya. Amin. Jadi percaya itu tindakan nyata, konkret, ada implikasi, implementasi dalam hidup kita. Berupa apa? Tindakan. Selama di sini, makanya ada ayat-ayat itu kan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul? Terus macam ya banyak. Ini yang dinamakan keselamatan masa kekinian, present time. Paham? Kalau ini keselamatan masa lalu, Tuhan yang mengerjakan. Halo, di sini Anda yang melakukannya. Amin? Anda yang melakukannya di sini. Jadi makanya kan saya bilang, saya ajar. Jadi Anda sebagai orang Kristen, orang percaya, harus punya gaya hidup, cara pandang, kemarin ya, menembus batas. Ya, jadi segala sesuatu, ya, apa yang mau kau pikirkan, ucapkan, lakukan, rencanakan, apa, semua harus disesuaikan, diorientasikan kepada
kekekalan. Karena kita makhluk kekal. Amin. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, apapun semua yang kita perbuat di dunia ini harus selalu kita hubungkan kepada kepentingan kekekalan. Kepentingan LB3, langit baru dan bumi baru. Karena kita kembali ke sana nanti di kekekalan. Nah makanya yang tadi kan ada kan 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Nah, aku nggak ganti gambar. Nanti di sini saya anggap aja kursi tahta pengadilan nih, ya. Nah, Tuhan Yesus di sini yang berkuasa di kursi tahta pengadilan. Ya gini kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Makanya selalu kita biasakan, usahakan, upayakan, belajar sejak hidup di bumi ini. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, ucapkan, pikirkan selalu harus dihubungkan dengan kepentingan kerajaan surga. Nggak boleh suka-suka kita, Pak. Nggak boleh suka-sukamu. Di bumi ini ada panjikannya Tuhan, cuman kan nggak kelihatan. Nah bisa kita suka-suka, harus ikut aturan. Amin. Sampai sini Pak ya. Jadi gini loh, jangan seperti gaya hidup orang dunia. Seperti kemarin saya sampaikan, ya. Dia bangun tidur, kerja, tulang banting tulang, dapat duit, tabungan, beli apa yang mau dibeli, nggak salah, ya kan? Mau beli mobil serahkan, terserah. Itu gaya hidupnya seperti itu. Terus kerja lagi, banting tulang banting, pulang malam, pergi pagi, subuh. Serius dia di sini Pak, Bu. Orang manusia tak terkecuali orang Kristen serius banget dia di sini. Saya banyak perhatiin, banting tulang, ngumpul, dapat tabungan, beli mobil. Nggak enak lagi naik motor, kan semuanya beli mobil. Cek cara hidup manusia di bumi seperti itu. Supaya nggak kehujanan, biar keren, dilihat orang, ya. Terus kerja keras lagi, bangun pagi, subuh, banting tulang banting, dapat duit tabungan, bangun rumah lebih cantik, direnovasi dan sebagainya, bla bla bla, kan kayak gitu. Terus itu gaya hidupnya seperti itu. Mati. Nyaho kalau kayak gini, kalau dia nggak selalu menghubungkan dengan sini, ngerti ya? Hanya ini dia, seperti orang dunia kan kayak gini. Ayo kita makan minum karena besok kita mati, kan ada yang kita. Jadi hidup dia hanya untuk hari ini di bumi. Tidak dia fokuskan, tidak dia orientasikan kepada kekekalan. Karena dia nggak menyadari kalau dia itu makhluk kekal yang akan kembali kepada Bapa nanti kalau mati. Artinya apa? Menghadap tahta pengadilan, mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di bumi, dihakimi menurut perbuatan. Masih bang ya? Jangan punya mindset, Tuhan Yesus sudah tebus, disalib, selamat, masuk surga. Loh kok kayak gitu? Baca dong keseluruhan Alkitab nih, baca, jangan nyomot-nyomot ayat aja. Orang Kristen kan suka nyomot-nyomot ayat yang satu, demen dia, udah ini aja, yang lain nggak perlu. Nggak boleh dong. Dia harus dihubungkan secara komprehensif, secara menyeluruh. Amin. Jelas ya? Jadi ini keselamatan masa lalu, ini keselamatan kekinian. Amin. Jelas? Ya? Di sini kita yang harus mengupayakan, mengusahakan supaya kita hidup sesuai dengan tatanan Allah. Yang seperti kemarin loh, hidup tidak bercacat, tidak bercela, kudus, ya kan? Dan sebagainya, bla 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 banyak, ya. Amin. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kamu harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Terus apa lagi? Mengambil bagian kodrat ilahi. Itu semua dalam rangka apa? Pencapaian kita untuk kepada keselamatan yang akan datang. Di sini keselamatan akan datang itu nanti. Coba ya, saya kasih ayatnya. Ya, Bapak Ibu ya, tolong tak. Ya. Buka nanti, tapi di rumah dibaca keseluruhannya ya. 1 Petrus 1. Saya ngambilnya di ayat 11 aja. Ayat 11 aja. Nanti di rumah baca dari ayat 1 sampai 11. Di sini saya 11 aja. Kalau semua nanti waktunya nggak cukup. Ya kan banyak mau saya bahas lagi. Coba 1 Petrus 1 ayat 11. Ya.
Kita berapa tuh? Ayat 1 ya? 11. 1 Petrus 11 ya. 1 Petrus 1. 1 ayat 11. 11. 11 itu. Hah? 11. 1 Petrus. Oh sorry, 2 Petrus 1 ayat 11. Ah, 2 Petrus 1 ayat 11. Tuh kan. Hmm? Dengan demikian, Ayat ini. Baca nih, ya, saya bacain ya. Dengar nih, ayatin. Dengan demikian kepada kamu, tapi nanti di rumah baca ya 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Tutupnya di 11 di sini nih. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk apa? Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, ini bicaranya. Ya kan? Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Itu yang bicara tentang keselamatan akan datang. Amin ya? Kalau di sini Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, oke? Di sini Anda yang menyelesaikan, oke? Nanti Anda akan menerima keselamatan yang akan datang itu, tuh, untuk memasuki kerajaan kekal, hak penuh. Jadi bukan yakin. Yuk. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh, bukan yakin, tapi tahu. Kenapa tahu? Memang selama hidup di bumi sudah diupayakan, diusahakan, dilakukan. Ngerti ya? Makanya baca nanti ayat 1 sampai 10 supaya paham, nyambung ke ayat ini. Amin? Jelas ya? Amin? Jadi di sini Tuhan yang sudah menyelesaikan, ini bicara tentang keselamatannya masa lalu. Di sini Anda yang mengupayakannya. Nanti kok dibilang mengerjakan salah lagi, orang selalu protes. Bukan karena perbuatan. Jadi jangan kita mendengarkan firman ini seolah-olah kita mengupayakan, mengusahakan, melakukan, mengerjakan untuk mendapat keselamatan. Tidak, Anda itu diselamatkan karena ini. Tapi jangan berhenti di sini. Nah di sini, makanya ada ayat Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini maksudnya keselamatan kekinian, masa kini. Ini tanggung jawab kita. Ini makanya bicara tanggung jawab itu di sini. Di sini tanggung jawab Tuhan, di sini tanggung jawab kita, supaya kita memperoleh hak penuh masuk kerajaan kekal. Paham ya? Amin? Emang pasti bingung kamu kalau dengar kayak gini mula-mula. Karena kok beda ya? Ya pasti beda lah, ya kan? Ini bukan PHP di sini, pemberi harapan palsu. Ini nyata, fakta di sini, firman yang berbicara. Amin? Sampai di sini paham ya? Oke. Jadi ada tata pengadilan nanti, bukan tidak ada. Coba tampilkan lagi, Cok. 2 Korintus 5:10 tadi, Cok. Kita review aja, apa? Merefresh ya, merefresh aja, ya coba. Sebab kita semua harus menghadap tahta apa? Pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, ya kan? Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Gimana sekarang renungannya? Kamu gentar nggak membaca ini? Coba ayati. Gentar nggak? Gentar. Oh, kalau nggak gentar bahaya kamu, Iya. ya kan? Ya kan? Gentar Pak? Gentar. Pasti. Saya aja gentar walaupun pendeta kok gentar. Makanya kita harus hidup benar. Nggak boleh sembrono, suka-suka tuh. Harus suka-suka Tuhan. Kalau suka-suka Tuhan boleh, tapi jangan suka-suka kita. Ada penguasa di bumi ini, Tuhan namanya Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Satu-satunya Allah yang benar, Allah Israel. Jangan suka-suka sembarangan. Masih berani hidup suka-suka?
Wah, jangan main-main loh. Hidupmu singkat di bumi, harus sungguh-sungguh. Di sisa hidup kita ini, itulah yang harus kita perjuangkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, hanya sedikitkah yang diselamatkan? Kan itu ada di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Yesus bilang, berjuanglah kamu, karena banyak orang yang berusaha masuk tapi tidak dapat. Nggak ada jalan gampang menuju surga, nggak ada. Tapi selama ini kan diajarkan jalan gampang menuju surga, penyesatan itu namanya. Nyaok ke jemaat-jemaat yang percaya kayak gitu, tumbang. Nanti begitu masuk tata pengajaran Kristus, loh, kok beda? Katanya pasti masuk surga. Kata siapa? Pendeta saya, malaikat. Siapa namanya? Si A. Itu ada di neraka dia. Itu adil loh. Hah? Hati-hati, ya kan? Nah, makanya belajar, ya. Apa kata Alkitab? Apa kata firman? Bukan kata doktrin menurut si A, ya kan? Menurut bapak gereja, menurut si ini, menurut apa itu yang pertemuan-pertemuan di sana tuh dulu namanya? Konsili, begini begono, begini begono. Ya, yang bukan salah, benar. Itu untuk kondisi waktu itu, ya kan? Itu juga kan menurut si A si B kan? Ya betul ya, betul kan? Menurut si A si B, itu kan hasil olah data manusia. Bisa salah nggak? Bisa. Kalau ini ada salahnya nggak? Nah, ada. Jadi kita pegang ini. Bukan itu nggak boleh ya. Menurut si A si B doktrinnya nggak apa-apa itu. Itu cuma sebagai panduan kita untuk kita tidak mengarahkan kita kepada tujuan. Tapi kalau nggak tepat, kita jangan dengar. Pokoknya apa kata Alkitab ini. Jadi jangan sampai pendapat A si B si C si D itu menggeser otoritas kebenaran firman. Amin. Ini adalah otoritas tertinggi. Apa kata firman Tuhan? Amin ya. Maka dengan nih di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Jo, tampilkan Jo. Ya. Kita mereview aja. Ya nggak mau khotbah, ngajar aja, mereview. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Oke. Nih, terus nanti kita ketemu ayat yang ini. Nanti saya jelasin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, oke? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki semua mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi pada prinsipnya, pada hakikinya, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Amin. Jadi jangan kau pakai ayat ini kau cuma keluar, kau masukkan pikiranmu ke dalamnya bahwa karena Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa berarti kita selamat loh. Bukan itu ayat selanjutnya apa? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau misalnya Anda binasa, itu karena pilihanmu, kehendak bebasmu memilihmu itu. Pada prinsipnya Tuhan tidak mengendaki Anda binasa, tapi kalaupun nanti binasa itu kenapa? Pilihan kebebasanmu. Paham ya? Jadi jangan suka disalah-salah artikan ayat ini. Ayat 10, ambil Jo. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Itu yang saya bilang. Hati-hati, jangan merasa nyaman hidup di bumi ini seolah mau hidup lama di bumi. Makanya filosofi dunia kan katakan apa? Ingin hidup 1000 tahun. Nggak ada. Itu filosofi dunia. Jangan merasa kamu bisa mau menetap hidup di bumi. Nggak ada. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti apa? Pencuri. Nggak ada yang tahu. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini yang dikatakan orang dunia kiamat ya. Oke. 11. Jadi jika perhatikan baik. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Nah, ini lihat apa katanya? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
betapa suci dan salehnya kamu harus. Maksudnya apa? Harus bersih, tidak bercacat, tidak bernoda, bersih, suci, saleh. Ini kriteria Tuhan seperti ini. Hidup kita harus kudus, suci, saleh. Nah bisa. Kalau enggak, angus kamu. Enggak bisa, enggak tahan menghadap tahta Tuhan. Amin ya. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jo, 12 Jo. Yaitu, udah. Oke. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan musuh dunia akan hancur karena nyalanya api itu. Bubar dunia ini. Jadi jangan kau berharap sama dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Ini bukan tempat hunian yang nyaman. Tadinya iya, tapi kejatuhan Adam rusak. Jadi bukan tempat hunian yang ideal lagi yang diperuntukkan Tuhan bagi kita. Makanya dunia ini terpuruk. Jadi nanti Tuhan sediakan satu tempat dunia yang akan datang, dunia yang layak untuk kita huni, namanya langit baru, bumi baru. Coba lihat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan apa? Mana Jo 13? Nah ini tempat hunian yang ideal bagi kita, yang akan diberi Tuhan nanti. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana apa? Terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku, 14. Yo. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, nah lihat tuh, sambil menantikan semuanya, nantikan apa? Langit baru dan bumi baru. Terus apa dikatakan? Kamu harus berusaha. Berusaha apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapan. Kriterianya Anda harus kudus, suci, saleh di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Dalam perdamaian dengan Dia. Amin. 15. Ya, diperhatikan baik-baik 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh. Belum selamat kan? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh apa? Kenapa dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan? Sekarang kalau kamu masih hidup bernapas, itu termasuk kesabaran Tuhan. Kalau udah dipanggil, kamu udah nggak selesai, nggak bisa lagi. Jadi Tuhan masih sabar untuk memberi kau apa? Beroleh selamat. Amin. Jadi kalau Anda masih ya, ragu selamat, kamu upayakan dari sekarang. Masih kalau hidupnya nggak bercat apa? Kotor, macam-macam, nggak benar, bersihkan ya. Dalam rangka untuk kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Di mana itu? Ini maksudnya tadi keselamatan yang akan datang, hak penuh untuk memasuki kerajaan surga. Jangan terus merasa kalau udah jadi orang Kristen pasti selamat. Siapa bilang kita nggak berkata gitu? Kalau di sini ya keselamatannya masa lampau. Di sini kamu upayakan. Tidak bisa tidak. Kuncinya tidak bercacat, tidak. Makanya Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus kamu ya sebab aku kudus. Artinya apa? Kembali lagi ke yang kata firman Tuhan, mengambil bagian kekudusan Allah. Kita harus mengambil bagian kekudusan Allah karena kuduslah kamu sebab Allah kudus. Artinya kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Paham ya? Itu kan? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita renungkan ayat ini.
Ya kan? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus. Nah, ini kitab apa? Kita belajar Alkitab dulu ya. Kitab ini kitab apa? Petrus, Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus menulis kitab ini ditujukan kepada siapa? Nah, kita lihat di pasal 1-nya, Jo, buka. Supaya kita paham. 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1, ya. Ayat. Jangan ngacak-ngacak. Ya, ayat 1 aja supaya kita ngerti ditujukan kemana ini kitab ini, untuk peruntukan siapa. Lihat dulu. Dari Simon. Dari Simon Petrus, ya, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan. Jadi kitab 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus ditujukan kepada jemaat Tuhan atau orang Kristen yang ada di situ, yang di sini nih. Orang percaya, bukan orang nggak percaya. Makanya harus ngerti ya. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berarti orang percaya Kristus semua, betul? Betul kan? Jadi kitab ini ditujukan kepada orang Kristen intinya. Nah, kenapa kok ada ayat ini tadi? Makanya harus ngerti, hati-hati. Kenapa ada ayat pengertian ini? Halo, John. 2 Petrus pasal 3, 15 lagi muncul. Kenapa ada ayat itu? Kalau memang orang Kristen sudah pasti masuk surga selamat karena percaya Kristus, ya nggak perlu dong ada ayat 15 ini. Ngerti ya? Coba hubungkan gitu. Nalarmu coba hubungkan gitu, kontekskan. Kan kitab Petrus ini diperuntukkan, ditujukan bagi umat Kristen di tempat itu satu, oke Pak? Terus di sini kita lihat, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh. Lah kok si Petrus ngomong sama orang Kristen untuk beroleh keselamatan, untuk beroleh selamat. Lah katanya udah selamat pasti masuk surga orang Kristen. Kok ada ini? Makanya kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kok ada muncul ini? Jadi jangan membabi buta gitu loh, yang selama ini orang Kristen pahami, pokoknya selamat. Yang penting percaya Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pasti mati masuk surga. Karena itu yang selama ini dipaparkan sama jemaat Tuhan. Ya, belajar yang benar gitu loh. Kitab ini diperuntukkan untuk orang Kristen saat itu di tempat itu. Mana si Petrus mengajukan. Lah kenapa ada muncul kata-kata ini? Kalau memang orang Kristen pasti selamat. Kembali lagi saya kupas aja dari sini bolak-balik supaya menjelaskan supaya clear. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jelaslah banyak Alkitab mengatakan itu. Kamu dihakimi menurut perbuatan. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di muka bumi ini. Jangan merasa udah pasti selamat karena ini nggak boleh kamu berhenti di sini, jangan menjelaskan di situ aja. Karena banyak pemahaman orang Kristen salah. Dia hanya punya pemahaman dangkal hanya di sini. Stop. Nah, termasuk yang ngomong juga gitu dulu. Untung nggak terkecoh, ya kan? Sekarang sadar. Gitu. Jadi kalau kamu masih punya pengertian seperti ini, tanggaplah, jangan. Kamu selangkah, makanya muncul Filipi 2:12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau sudah pasti selamat, mana mungkin ada ayat itu. Filipi 2:12. Sudah pasti selamat kok. Kalau memang orang percaya Kristus sudah pasti selamat. Nah, jangan tebal-tebal lah kitab ini. Ya benar gak? Pakai akal sehatmu. Ya Pak Adil. Ya, benar. Ngapain tebal-tebal lah? Pakai kitab Yohanes aja cukup satu. Nggak perlu yang lain kalau udah pasti selamat, ya kan? Betul. Pakai kita akal sehatmu. Cukuplah Injil Yohanes aja. Yang lain nggak perlu. Nggak pasti selamat kok. Dosa. Jadi pengertiannya jangan dangkal. Yang diselamatkan kamu itu di sini yang seharusnya kamu binasa menjadi tidak binasa. Tapi kamu harus kembali kepada rancangan semula Allah. Gitu loh pahamnya harusnya. Makanya keselamatan itu apa?
Kembali lagi, selamat itu apa? Keselamatan itu apa? Harus ngerti. Nah, orang Kristen rata-rata pemahamannya selamat apa? Oh, masuk surga apa? Nah kan Keselamatan itu oleh pengampunan dosa. Yang penting kita mau bertobat. ya, intinya kalau orang Kristen itu kalau bicara selamat apa? Pasti konotasinya kepada masuk surga, gitu kan? That's it, nggak ada. Habis itu apa? Selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Karena dangkalnya pengertian dia tentang keselamatan. Itu keselamatan paham orang beragama, agamawi. Keselamatan apa? Kan terhindar dari malapetaka, katanya kan, berarti terhindar dari neraka. Maksudnya keselamatan berarti terhindar dari neraka, maksudnya itu paham orang beragama. Jadi kalau orang Kristen hanya punya paham pendek dangkal seperti itu, keselamatan selamat berarti terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Udah, dia nggak ngapa-ngapain lagi habis itu. Makanya harus dirubah konsep keselamatanmu, pahammu. Keselamatan itu haruslah diberangkatkan dari Kejadian 1 ayat 26-27. Usaha Bapa Allah Bapa di surga untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah. Nah kalau sudah begitu kan berarti dia ngerti. Berarti gua harus kembali kepada rancangan semula Allah. Apa itu rancangan semula Allah? Segambar dan serupa. Itu kan Kejadian 1:6-26. Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 kan gitu dikatakan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ini kita review aja kembali supaya kamu punya wawasan yang benar. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu rancangan Allah semula. Tapi di 27 dikatakan apa? Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, rupanya mana? Nah, itu harus ngerti. Jadi kalau kita bicara keselamatan itu berarti kita harus kembali kepada rancangan semula Allah, yaitu segambar dan serupa. Makanya hidup kita di bumi ini adalah bagaimana kita membangun rupa Allah dalam diri kita. Itu loh. Dia ngerti, oh selamat berarti kalau aku mau selamat aku harus membangun rupa Allah dalam diriku. Karena Tuhan pada prinsip awalnya merencanakan mencipta aku menurut gambar dan rupa. Rupa itu bicara kualitas Allah. Itu, mana itu ya? Rupa itu. Rupa. Jaga buka. Kejadian 1:26. Belum pernah dengar? Udah pernah ikut dengan sini nggak itu? Yang ini kejadian 1:26. Belum kan? Coba buka Jo, jemaah. Coba tuh. Nah ini berangkatnya dari sini. Kalau kita bicara keselamatan berangkatnya dari sini, Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa. Bla 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 bla, nggak usah kita baca. Oke? Ini rancangan semula Allah menciptakan manusia, bahwa kita harus segambar dan serupa. Oke? Ayat 27 Jo, klik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Terus menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mana rupanya? Hilang kan? Nggak ada. Karena memang kita diciptakan menurut gambar Allah. Artinya apa? Apa yang ada pada diri Allah juga ada pada kita. Segambar kita. Allah punya pikiran, Anda juga punya. Allah punya perasaan, Anda juga punya. Allah punya kehendak, Anda juga punya. Betul? Segambar. Tapi kalau bicara rupa, nah itu bicara kualitas. Jadi rancangan Allah itu adalah kita harus berkualitas karakter Allah. Artinya rancangan Allah itu menciptakan kita segambar dan serupa. Artinya Anda harus menjadi serupa, sekualitas dengan Allah. Paham ya? Nah makanya di sisa hidup kita yang singkat di bumi ini, bagaimana upaya kita untuk membangun rupa Allah dalam diri kita. Supaya apa? Supaya digenapi rancangan Allah semula itu ada pada kita. Makanya Tuhan Yesus datang. Supaya apa? Supaya Anda bisa
dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Seperti yang saya bilang, menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Kalau enggak bisa. Salib inilah yang memungkinkan kita mendapatkan kesempatan bagi kita untuk kembali ke rancangan semula Allah, segambar dan serupa, berkualitas Allah, berkarakter Allah. Makanya sama dengan berkodrat itu loh, paham ya? Jadi kalau kita bicara keselamatan itu bukan terhindar dari neraka, Pak, masuk surga. Lah, akhirnya orang itu nggak akan berbuat apa-apa. Jadi kalau konsep keselamatan yang Anda paham seperti ini, dikembalikan kepada rancangan semula Allah, lalu hidup di bumi harus berkualitas Allah, membangun diri Allah dan diri kita. Lah, ada yang nyaris kita upayakan kan, berarti kan bukan kalau udah terhindar dari neraka, masuk surga, nggak ada dia lakukan. Pasti nggak ada yang lakukan, nggak ada. Makanya sering saya khotbah di gereja mana A, B gitu kan, suka saya istilah, Pak, nanti Bapak kalau mati masuk mana? Masuk surga lah Pak. Hakim, masuk surga. Kenapa Bapak bilang gitu? Iyalah kan aku udah percaya Kristus, terima Tuhan dan sebagai juru selamat. Rata-rata umumnya orang Kristen punya pemahaman dangkal sempit seperti itu. Karena dia pemahaman dia selamat adalah terhindar dari api neraka, diperkenakan masuk surga. Lalu apa? Nggak buat apa-apa. Tapi kalau konsep keselamatan dia paham seperti ini, dikembalikan kepada rancangan semula Allah, oke? Yaitu segambar dan serupa, sehingga kita bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dalam hidup kita dengan kita berupaya untuk membangun rupa Allah dalam diri kita. Ada yang kita lakukan. Apa itu Pak yang kita lakukan? Ya itu tadi yang kekinian. Kerjakan selama kunjungan kamu enggak, hidup tidak bercacat, tak bercela, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang kita upayakan. Kenapa? Karena itu standar Allah bagi kita, kualitasnya. Baru kita bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dalam diri kita. Baru kita bisa menemukan kembali rupa Allah yang gagal gara-gara Adam. Amin. Sampai sini paham ya? Jangan punya konsep pemikiran selamat berarti terhindar dari neraka, masuk surga. Selesai. Anda tidak akan melakukan apa-apa. Padahal tadi dikatakan apa? Anggaplah kesabaran Allah untuk kamu berpunya kesempatan beroleh keselamatan. Artinya apa? Anggaplah, masih jawab, bukan lagi. Anggaplah kesabaran Allah, ya. Ya, bukan lagi. Mana ayatnya? Supaya jelas loh, ya. Coba buka 2 Petrus pasal 3 ayat 19. Ngerti selamat itu apa? Nah, rata-rata kan nggak ngerti. 2 Petrus 3 Iya. ayat 15. Terakhir ya. Baca itu. Anggaplah kesabaran Tuhan, artinya kalau kamu masih hidup itu masih kesabaran Tuhan kasih kesempatan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk apa? Beroleh keselamatan. Maksudnya apa? Beroleh kembali kepada rancangan semula Allah, segambar dan serupa. Itu bukan terhindar dari neraka lalu masuk surga. Sempit benar, dangkal. Amin. Kalau pengertian Anda keselamatan adalah upaya usaha Allah untuk membalikan kita kepada rancangan semula Allah, segambar dan serupa, berkualitas karakter Allah. Rupa itu bicara kualitas, ya. Serupa berarti berkualitas Allah. Pasti kan ada yang kita upayakan di bumi ini, kita usahakan, kita lakukan untuk mencapai standar Allah itu. Nah, kalau punya pengertian selamat, terhindar dari neraka, masuk surga, tidak melakukan apa-apa ya. Ambil iman ya. Amin. Jelas ya. Kuncinya apa? Kembali lagi kepada laptop 2 Korintus 5 ya 10. Ada tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan hidup kita selama di bumi. Oke? Makanya dikatakan kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Udah clean. Kalau kamu renungkan ayat-ayat ini, masih berani macam-macam hidup di bumi? Amin. Ya. Makanya jangan macam-macam ya kan. Harus itu benar, bersih, kudus.
kudus, tidak bercacat, tidak bercela selama hidup di bumi harus diupayakan sejak sekarang loh, bukan nanti. Mulai sekarang harus diupayakan, dilatih. Karena kalau kita udah melatih diri terus tiap hari terus, lama-lama udah terbiasa menjadi gaya hidup kita, menjadi pola hidup kita, menjadi karakter kita ya seperti itu. Amin. Jadi kalau nanti itu urusannya, ya udah sampai kapan tuh nanti terus, nanti tuh mati dia tiba-tiba. Waduh kasihan orang itu. Ya kan, tidak ada persiapan di sini. Ya, makanya ya Bapak Ibu ya, ingat pesan saya, apapun yang kita lakukan di bumi ini, ya, semua harus kita arahkan demi untuk kepentingan kerajaan surga, kepentingan Tuhan. Jadi jangan kamu salah artikan. Semua harus kita upayakan demi kepentingan kerajaan surga, kepentingan Tuhan. Wah, berarti kita harus kasih duit gereja banyak-banyak. Bukan gitu. Ya kan? Tuhan nggak perlu duit darimu banyak duit Tuhan. Tuhan bisa atur semua itu. Bukan itu maksudnya. Ya kan? Jangan salah penafsiran seolah-olah kamu berpikir, wah, berarti ini harus kasih gereja duit banyak-banyak ini kalau kayak gini untuk kepentingan Tuhan katanya. Bukan gitu, ya. Amin. Jangan salah dangkal pemikirannya. Amin. Bukan gitu. Untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan Tuhan tuh, saya contohkan gini aja deh, biar gampang menangkap. Misalnya, waktu Tuhan bilang gini loh, ketika aku lapar, pernah baca ayat itu ya, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku di penjara, kau menjenguk aku. Dan ketika apa panjang itu kan, semuanya, betul. Terus orang itu nanya loh, kapan kami melakukan itu kepadamu Tuhan? Tuhan bilang apa? Ketika kau melakukan hal ini kepada orang yang paling hina ini, itu sama dengan kau sudah melakukannya kepadaku. Amin? Amin? Nah, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang demi kepentingan kerajaan surga, itu kita sudah melakukan kepada Tuhan. Misalnya, wah, orang ini nggak bisa sekolah, bantu dia. Nah itu loh contohnya. Orang ini perlu ini dibantu karena nggak sanggup, bantu. Itu sama dengan kita sudah melakukan kepada Tuhan. Artinya untuk kepentingan kerajaan surga, bukan kasih gereja duit banyak-banyak. Enggak, bukan itu. Amin. Soal kasih duit gereja itu nanti Roh Kudus yang mengarahkan kamu. Kamu ngerti sendiri nanti apa yang harus kamu lakukan untuk gereja. Karena kan gereja nggak perlu ada operasional, dananya, biaya kan. Nah nanti tuh Roh Kudus yang akan menuntun saudara bagaimana dan bagaimananya, ya kan? Kita nggak pernah, makanya di sini kita nggak pernah menekankan soal uang lah, inilah perpuluhan, nggak ada kita menekankan itu. Nanti kalau nggak kasih perpuluhan kena kutuk loh kamu, belalang pelahap dan sebagainya, bla 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 bla, nggak ada di sini. Kamu diajar dewasa di sini, ya, bukan paksa-paksa. Di sini bukan pekerja rodi paksa-paksa. Awas ya kalau nggak kasih. Nanti belarang pelahap tuh usahamu bangkrut. Memang penjahit juga gitu, nakutin, ngawur, ya? Nggak ada di sini, nggak ada kayak gitu. Di sini adalah dilatih kedewasaan. Yang pasti kamu kan ngerti ini gereja perlu uang untuk pelayanan operasional, betul kan? Berarti kan pasti perlu. Ya kamu sendiri paham lah. Nanti Roh Kudus yang menggerakkan kamu berapa harus kamu kasih persembahan. Nggak ada kita pasak-pasak. Emang pernah nggak saya bicara perpuluhan di sini? Nggak pernah, nggak ada, nggak penting. Amin. Itu kesadaran Anda sendiri sampai semana jauh kedewasaan kita mengiring Tuhan. Amin ya? Belajar gitu loh. Amin. Nggak ada saya pernah host ya, belalang pelahap dong nanti. Nggak kasih perpuluhan belalang pelahap nanti, ya kan? Bangkrut nanti misalnya. Nggak diberkati Tuhan, ya? Nanti selalu dihubungkan, ya kan? Kalau misalnya selalu gitu, lalu akhirnya orang dihakimi gitu loh sama gereja itu. Misalnya nih contoh ya, mobilnya hilang, itulah nggak berbayar perpuluhan sih, makanya hilang belalang pelahap. Kayak gitu tuh kan, utuk jadinya bagimu. Nggak bisa gitu Pak. Ya, makanya harus ngerti. Ya, itu latar belakangnya itu juga perpuluhan tuh apa? Nanti kita bahas yang sekarang di sini, waktunya biasanya kita akan kita bicara itu. Itu untuk orang PL. Kita orang PD. Dan nantilah jangan terlalu banyak nanti
habis waktunya ya. Udah terlalu malam ini ngomong takbiran lagi nih kan. Sudah pulangnya. Panjang itu ceritanya nanti, ya kan? Amin. Jadi intinya sekarang pesan firman Tuhan, Anda harus mengerti bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu aja intinya. Mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan sejak hidup di bumi, dan kita dihakimi menurut perbuatan kita. Itu aja yang pesannya. Bukan berarti selamat pasti masuk, enggak kayak gitu. Harus ngerti ya Pak ya, harus paham urutannya itu. Jadi enggak, kita kalau belajar kitab tuh kita hubungkan ke sana. Ini kitab nih untuk siapa peruntukannya? Oh ini konteks sebelumnya apa? Oh gini. Jadi nggak boleh suka-suka nembak bus batu membabi buta, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita masukkan ide pemikiran kita kepada ayat itu. Kita masukkan, oh ini maksudnya gini, lalu kau kembangkan sendiri menurut seenak hati kita. Nggak boleh, harus ketat. Ini ayatnya sebelumnya ngomong apa, sesudahnya ngomong apa. Oh jadi maksudnya ini, latar belakangnya apa? Itu harus gali semua, nggak boleh sembarangan. Amin ya, ya. Oke. Itu Anda harus sampai ke sana belajar Alkitabnya, ya. Jadi gini loh, Bapak Ibu, ya. Datang ke sini, ini gereja ini sebenarnya ada tempat belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Itu sebenarnya intinya, bukan sekedar untuk kebaktian beribadah, ya. Hidupmu di luar itu adalah ibadahmu sebenarnya, bukan di sini. Di sini kita belajar, dimentor, mengerti kebenaran apa yang harus aku mengerti gitu. Jadi ya, di sinilah tempat belajar firman Tuhan. Amin ya. Jadi pengertian, jangan punya pengertian ibadah. Enggak, bukan sekedar ibadah, belajar firman. Jadi sebenarnya ibadah kita itu adalah di mana kita ada, di tempat kerjamu itu ibadahmu, Pak. Apa yang berdagang kan? Ya di tempat dagangmu itu ya kamu ibadah di situ. Artinya, ya, ada paham. Jangan pakai konsep orang beragama. Beribadah berarti di sini, di kuil, di orang Yahudi, di segalanya. Lah enggak, kalau perjanjian baru kan enggak. Perjanjian baru kan enggak berubah. Kau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Di segala tempat. Roh Allah itu kan ada di mana-mana. Kita akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi di segala tempat kita, ibadah kita. Kamu dagang, di dagangmu itulah kamu ibadah. Jadi jangan kamu anggap di sini kamu beribadah, sekedar di sini beribadah. Karena di sini sekedar ibadah, terus kamu anggap di sini ada Tuhan. Jahil. Jaga image kan? Lalu di tempat dagang kurang ajar. Dianggap di situ bukan tempat ibadahnya. Itu yang salah. Banyak orang besar pahamannya di situ. Lalu misalnya di tempat kerjanya kurang ajar, ngomong sembarangan. Dianggap Tuhan tak ada di situ. Padahal itu tempat ibadah dia. Kalau guru, bu, kamu di sekolah waktu ngajar, itulah ibadahmu. Karena itu ibadah di tempat ibadahmu, lakukanlah segenap hidupmu di situ sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Gitu loh, dagang kan? Lakukan dagangmu, segenap hidupmu di dagangmu itu. Itu loh maksudnya. Semuanya juga untuk kepentingan Tuhan. Jangan kita anggap hanya di sini ibadah. Kamu di sini itu belajar firman Tuhan, lebih tekanannya. Amin? Amin? Jelas, ya Pak ya? Di sekolah, yang sekolah, ya itulah ibadahmu. Jadi harus maksimal di tempat ibadahmu, karena disitulah Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti di mana kita ditempatkan, itu ibadah kita, berani lu macam-macam di situ. Nah, yang kerja misalnya di kantor, siapa? Berani kamu korupsi lagi di situ. Itu ibadahmu, ada Tuhan di situ. Berani korupsi. Berani lagi kita. Karena kita sudah menganggap konsepnya serupa. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kan bagian baru gitu. Berarti Allah di mana-mana. Jadi ibadah kita itu ada di mana-mana. Di tempat kita kerja, di tempat kita berdagang, ya kan? Jangan nipu-nipu, nepok-nepok kamu berdagang, nipu-nipu orang bongong-bongong. Paham ya? Kan ada orang kok di pasar jual beras, timbangannya di karena dia nggak tahu di tempat dia kerja itu tempat ibadahnya sebenarnya. Kalau kita mengerti bahwa di tempat kita kerja dagang ada ibadah, berani kita kayak gitu? Nggak berani, Pak. Makanya harus punya pemahaman yang jelas ibadah itu apa. Ibadah itu adalah di mana kamu melakukan segenap hidupmu, tugasmu, apamu di situ. Bukan sekedar di sini. Di sini penekanannya lebih kepada belajar firman
Tuhan. Makanya zaman dulu orang di sinagog itu ngapain? Kan pertemuan umat Tuhan kan di sinagoge, ngapain coba? Belajar firman. Seperti Tuhan Yesus kan ngajar, ahli Taurat ngajar. Itu bukan sekedar ibadah. Nah kita lebih menekankan gitu di perjanjian baru. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi maaf nih ya, jangan kamu berkata kita menyembah roh dalam Allah dan kebenaran. Ayo, berarti kita harus berbahasa roh. Bukan itu pengertiannya. Bukan itu. Selama ini kan kayak gitu. Berarti harus berbahasa roh, menyembah Allah. Enggak lah. Bukan salah, bahasa roh nggak salah. Enggak, tapi harus ngerti menyembah Allah dalam roh dan benar. Roh ada di mana-mana kan? Artinya kita menyembah ibadah kita di mana-mana. Di tempat kerja kita, di tempat dagang kita, di tempat kalau guru di sekolah dan sebagainya. Maksimallah kamu di situ. Kenapa? Kan Tuhan bilang apakah? Baik kau makan, baik kau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31 kemarin sudah saya jelasin. Jadi kita harus maksimal dimanapun kita ada, ya Pak. Ada yang dagang di pasar nggak di sini? Hah? Nggak ada ya? Hati loh. Dagang di pasar itu kan timbangannya suka diplesetin gitu. Nah kalau kita belajar kebenaran udah suara kebenaran gini nggak boleh lagi, harus tobat kita. Amin. Boleh lagi main-main seperti itu. Oke? Oke, kita akhiri pertemuan firman ini supaya kita semakin mengerti bagaimana kita mengiring Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami boleh mendapatkan gambaran yang lengkap utuh bulat akan kebenaran firman-Mu. Semakin wawasan berpikir mindset kami semakin diubahkan